Intinya adalah bagaimana perpustakaan ini terus-menerus berkegiatan gitu. Karena perpustakaan sekali lagi bukan sebagai gudang buku yang harus dipahami oleh orang-orang. Kalau buku disediakan, ya anak-anak bisa mengakses buku dengan lebih cepat atau lebih dekat dari mereka. Saya pikir hal-hal yang kita terima atau telan dari informasi itu tidak terbukti atau terbantahkan gitu. Bahwa minat baca ini sebenarnya karena tidak tersedia buku-buku itu di dekat mereka gitu. Harta karun saya adalah buku-buku. Buku saya itu berkardus-kardus yang saya kumpulkan selama 12 tahun tinggal di Surabaya. Mubazir dong buku-buku ini gitu kalau saya tidak berikan aksesnya kepada orang lain. Makanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, apapun nanti yang terjadi dengan buku-buku ini, kalaupun buku-buku ini lecek dan lain sebagainya, yang seringkali menjadi kekhawatiran para pemilik buku, artinya kekhawatiran mereka adalah tidak ingin buku mereka rusak gitu. Tapi saya berpikir bahwa ya udah nggak apa-apa gitu, nanti masih bisa dibeli lagi kok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Abdul Fattah. Saya biasa dipanggil Fattah. Saya adalah seorang penulis dan pendiri perpustakaan Lembah Hijau. Sehari-hari aktivitas saya adalah menjaga perpustakaan ini. Kemudian kami juga ada usaha kue, usaha bakery. Saya sendiri aktif di situ sebagai tim pemasarannya. Jadi yang saya kerjakan ini sebagai wirausaha, usahanya kue. Tapi perpustakaan ini kami jalankan juga sebagai bentuk, mungkin orang bilang sebagai CSR dari UMKM kami. Kami kecil memang, tapi kami punya CSR bernama Perpustakaan Lembah Hijau ini. Jadi kenapa perpustakaan ini bisa berdiri? Ini tidak lain lahir dari rasa keprihatinan saya sebenarnya, bahwa memang kalau kita membaca artikel atau berita selalu dikatakan bahwa minat baca kita itu rendah. Kemudian dari 1000 orang Indonesia hanya 1 yang membaca gitu. Padahal kenyataannya menurut saya adalah masalah akses sebenarnya. Jadi kalau buku disediakan, ya anak-anak bisa mengakses buku dengan lebih cepat atau lebih dekat dari mereka. Saya pikir hal-hal yang kita terima atau telan dari informasi itu tidak terbukti atau terbantahkan gitu. Bahwa minat baca ini sebenarnya karena tidak tersedia buku-buku itu di dekat mereka gitu. Makanya saya pulang dari Surabaya tahun 2019, harta karun saya adalah buku-buku. Buku saya itu berkardus-kardus yang saya kumpulkan selama 12 tahun tinggal di Surabaya. Saya bawa pulang ke sini, kemudian saya berpikir gimana caranya biar buku ini diakses. Karena setelah nyampe di sini, buku ini sempat mengendap di kamar dan saya sibuk berjualan gitu ya, sibuk berjualan kue. Saya berpikir, saya ada perasaan bahwa mubazir dong buku-buku ini gitu kalau saya tidak berikan aksesnya kepada orang lain. Makanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, apapun nanti yang terjadi dengan buku-buku ini, kalaupun buku-buku ini lecek dan lain sebagainya, yang seringkali menjadi kekhawatiran para pemilik buku, artinya kekhawatiran mereka adalah tidak ingin buku mereka rusak gitu. Tapi saya berpikir bahwa ya udah nggak apa-apa gitu, nanti masih bisa dibeli lagi kok gitu. Pada awalnya perpustakaan Lembah Hijau ini dimulai lewat kelas menulis. Jadi pada bulan November 2021 saya menginisiasi kelas menulis tepi danau namanya. Karena di Lembah Hijau ini yang dulunya area wisata ada danau ya, yang saat ini danaunya masih eksis. Kemudian saya berinisiatif untuk membuat kelas menulis di sana. Siapa pesertanya? Keponakan dan anak-anak tetangga. Itu kelas kecil, pesertanya kurang dari 10 orang. Tapi saya jalankan, kemudian saya posting di media sosial. Dari situlah kemudian pihak-pihak yang tertarik dengan kegiatan literasi itu kemudian bermunculan gitu. Intinya adalah bagaimana perpustakaan ini terus-menerus berkegiatan gitu. Karena perpustakaan sekali lagi bukan sebagai gudang buku yang harus dipahami oleh orang-orang, bahwa perpustakaan adalah sebagai pusat aktivitas. Jadi berbagai aktivitas dari berbagai latar belakang pemustakanya, nggak mesti pelajar, nggak mesti anak-anak, itu bisa kita naungi di sini.
kami sebagai pengelola perpustakaan Lembah Hijau terasa sekali perjuangan kami bagaimana memperkenalkan tempat ini. Selain rajin membuat postingan di media sosial, jadi tiap kali kami keluar, artinya bertemu secara offline gitu dengan orang-orang, kami selalu menyebutkan bahwa di Lembah Hijau ini ada perpustakaan, silakan berkunjung ke sana. Bukunya bisa dibaca gratis, bahkan bisa dipinjam gitu. Jadi langkah awal yang kami lakukan adalah pertama, kami sebagai pengelola itu membuka diri terhadap berbagai macam kerjasama. Jadi kami tidak menolak kalau ada hal-hal baik yang ingin dikolaborasikan bersama-sama. Misalkan sekolah datang ke sini, kemudian saya selalu sounding sama mereka, silakan buat kunjungan. Kemudian kalau ada orang-orang umum, misalkan pelanggan kue kami gitu ya, kami juga menitipkan pesan kepada mereka bahwa kami di Lembah Hijau tidak hanya produksi kue, tapi ada perpustakaan juga. Jadi silakan ajak anak-anaknya ibu datang ke sini gitu. Bisa membaca, nanti juga bisa beli kue kayak gitu. Kemudian saya juga tidak melulu berkutat mengurus perpustakaan ini. Jadi saya juga sering keluar gitu. Ya, bertemu dengan pemerintahan, bertemu dengan komunitas lain gitu ya. Tujuannya apa? Untuk bertukar informasi, kemudian berbagi gagasan, sekaligus mengajak mereka untuk semakin ayolah pada bikin kegiatan di perpustakaan Lembah Hijau ini. Jadi media sosial juga kami benar-benar manfaatkan. Copywritingnya seringkali diakhiri dengan ajakan untuk orang datang ke sini berkolaborasi dengan kami kayak gitu. Kenapa kita tertarik untuk membawa anak-anak ke perpustakaan Lembah Hijau? Yang pertama itu karena jalur kita sekolah dengan perpustakaan Lembah Hijau itu jaraknya sangat dekat. Kemudian program kita sudah kita susun bahwa kita akan membuat program untuk menanamkan anak untuk gemar membaca. Anak-anak bahagia, malahan begitu anak-anak datang di sini, anak-anak bilang, pemandangannya indah, senang sekali. Jadi di situ kita menanamkan anak-anak bagaimana kecintaannya kepada buku, kemudian cinta juga kepada ciptaan Allah. Karena bagaimanapun kan di sini banyak sekali yang anak-anak kenal, entah tanaman, entah pohon-pohon yang besar, pohon-pohon yang kecil, entah itu rumput-rumput. Jadi banyak ciptaan Allah yang kira-kira anak-anak bisa kenal di sini. Jadi lebih mendekatkan diri kepada Allah. Di sini juga anak-anak bisa belajar mengaji, diajar sama kakak-kakak pesantren di sini, mulai dari belajar berwudu, kemudian belajar sholat, tadi juga di sana belajar ngaji. Jadi banyak hal yang bisa kita dapat di sini. Di sini anak-anak tiang, mohon maaf ya, dari kelompok B ini kan banyak anak yang mau masuk SD ini sangat kurang dalam hal membaca. Itu makanya kita menanamkan bagaimana sih kita menanamkan rasa cinta membaca kepada anak-anak. Itu makanya anak-anak begitu kita sebut siapa yang mau ke perpustakaan Lembah Hijau, rata-rata semua semangat itu. Jadi dengan cintanya anak-anak untuk belajar membaca itu, jadi otomatis anak-anak dengan sendirinya akan semangat untuk mengenal huruf, untuk belajar membaca. Adapun relawan yang kemudian ikut bergabung di perpustakaan Lembah Hijau ini sejak awal 2024, mereka membantu saya ketika ada event-event yang kami adakan di sini, event-event literasi. Saya hanya menjanjikan mereka relasi, saya bilang. Itulah yang saya janjikan kepada teman-teman relawan ini. Jadi saya tidak menjanjikan uang kepada mereka, tapi yang saya janjikan adalah relasi, kemudian paling sajian inilah, kalau kita berkegiatan minimal kue, minimal makan siang kepada mereka. Dan ada juga masukan dari para relawan ini untuk kemudian bagaimana para relawan juga dikuatkan secara internal. Artinya mereka juga dilatih menulisnya, kemudian diberikan pelatihan-pelatihan yang mengasah skill mereka juga sebagai relawan gitu. Jadi tugas mereka tidak hanya secara teknis ya bekerja di lapangan, tapi ada soft skill lain yang juga akan saya berikan kepada mereka kayak gitu. Kenapa mungkin saya ingin mau menjadi relawan dan kenapa literasi itu penting bagi saya? Karena background orang tua saya itu pendidikannya hanya sampai
SD dan SMP. Dan saya disekolahkan sampai SMA. Dan itu suatu value bagi saya karena di SMA itu saya menemukan banyak hal dan saya mengetahui tentang literasi. Kenapa literasi itu juga penting bagi saya? Mungkin saya nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi dengan membaca buku saya bisa mengetahui luar negeri itu gimana sih gitu. Orang tua dan masyarakat secara umum punya peran yang sangat penting dalam menumbuhkan minat baca untuk anak-anaknya. Jadi selama ini kita mengidentikan aktivitas membaca itu sebagai aktivitas di sekolah. Jadi harinya disalah persepsikan bahwa kegiatan membaca itu ya dilakukan di sekolah saja dan berhenti ketika anak-anak telah berada di rumah. Apalagi di zaman sekarang, kalau anak-anak sudah pulang dari sekolah, ya makan siang, ganti baju, main, dan mostly adalah mereka bermain handphone gitu ya. Dan itu dianggap sebagai sebuah daily activities-nya untuk si anak-anak itu oleh si orang tua. Padahal orang tua ini peranannya sangat penting, apalagi untuk usia-usia dini ya. Makanya kenapa ada namanya literasi dini. Literasi dini ini keterlibatan orang tua itu sangat besar. Bukti konkretnya bagaimana? Langkah konkretnya seperti apa? Minimal membacakan anak-anak buku sebelum mereka tidur. Ya, membacakan anak buku sudah terbukti, ada risetnya juga, bahkan ada komunitasnya bernama Read Aloud Indonesia yang mereka aktif menggalakkan, menyosialisasikan untuk orang tua, ayo ikut menanamkan minat membaca kepada anak-anaknya. Lewat apa? Membacakan nyaring, read aloud. Nah, itulah yang kami lakukan juga di Perpustakaan Lembah Hijau ini. Jadi, kami bergandengan tangan dengan Read Aloud Lombok untuk mengadakan sosialisasi, edukasi kepada orang tua tentang membacakan nyaring. Bahkan saya pribadi sengaja mengambil pelatihannya secara daring, menjadi certified trainer Read Aloud ini gitu. Kenapa? Ya karena tujuannya untuk bisa terus mengedukasi orang-orang bahwa buku kalau diletakkan ya udah dia akan menjadi barang mati gitu, barang yang bisu. Tapi ketika ada orang tua dan orang dewasa secara umum yang berinisiatif membacakan buku kepada anak-anak, disitulah interaksi itu bisa terbangun. Anak-anak juga akhirnya bisa kita pahamkan terkait isi bacaan itu. Jadi mereka tidak sekedar membaca secara mandiri, karena itu another level gitu. Untuk bisa menumbuhkan pembaca mandiri, orang tua dulu harus mendekatkan buku ke anak-anaknya. Dengan cara apa? Dibacakan nyaring. Kalau bisa 5-10 menit sebelum anak-anak tidur. Karena itu sangat efektif sekali untuk membuat mereka punya perbendaharaan kosakata yang jauh lebih banyak, punya memori yang indah, imajinasinya mereka itu jauh lebih berkembang gitu. Kalau saya mengutip Albert Einstein bilang, kalau kamu ingin anak kamu cerdas, bacakan mereka dongeng. Kalau kamu ingin anak kamu lebih cerdas, bacakan lebih banyak dongeng. Albert Einstein mengatakan begitu. Terus masa kita tidak mencoba mengikutinya gitu sebagai orang tua. Jadi makanya buku-buku yang tersedia di sini saya rela serela-relanya kepada orang tua, pinjem, bawa pulang ke rumah, nanti tuker lagi seperti itu. Ya bahkan kami punya pelanggan tetap perpustakaan ini, orang tua muda dengan 2 anak yang setiap minggu rutin berkunjung ke sini untuk meminjam belasan buku, dibawa pulang ke rumah dan dibacakan ke anak-anaknya dia. Saya membayangkan Perpustakaan Lembah Hijau dan mungkin gerakan-gerakan literasi lainnya itu sebenarnya kita punya impian yang sama, punya visi yang sama, bahwa kita ingin melahirkan generasi yang mereka kritis, mereka cerdas, mereka punya inisiatif, mereka punya ide-ide yang luar biasa dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Dan itu semua basisnya adalah membaca. Dan siapa yang bertanggung jawab besar untuk menumbuhkan minat itu? Orang tua. Bukan lagi guru, tapi orang tua. Orang tua yang punya banyak waktu bersama anak-anaknya, orang tua yang menemani anak-anak mereka menjelang tidur, ya. Tapi ketika semua bersinergi, anak-anak mudanya menggerakkan literasi dengan gerakan-gerakan mereka, termasuk perpustakaan ini. Di sekolah, guru-guru mereka juga punya pandangan yang visioner terkait dengan membaca, dilengkapi dengan orang tua di rumah. Jadi ibaratnya tuh anak-anak tuh dikepung gitu loh. Dikepung, kita dikasih jalan untuk mengerjakannya yang aneh-aneh gitu. Di komunitas iya, di sekolah iya, di rumah iya. Jadi akhirnya akan terbentuk budaya gitu. Budaya ini kan hasil kerjasama banyak orang dan kesepakatan banyak orang, makanya dia menjadi budaya gitu. Dan untuk mencapai budaya itu ya effortnya memang harus gede di awal gitu. Harus mau bersusah payah. Tapi sekali kalau kita sudah ketemu dengan orang-orang yang tepat, saya pikir itu akan menjadi gerakan yang jauh lebih mudah. Ya, jadi saya berharap bahwa apa yang kami kerjakan ini juga bisa mendorong kawan-kawan yang lain untuk bergerak di bidang apapun itu, selama itu hal yang baik dan bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk masyarakat banyak. Just do it, lakukan itu. Karena kalau pemerintah kita membuat target berupa Indonesia Emas 2045, ya kita harus berpikirnya jauh. Ya, tidak hanya 2045, tapi lebih jauh dari itu. Mikirnya ya akhirat gitu. Entah kapan dia kiamat dunia ini, tapi minimal kita berbuat dan menanam kebaikan gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak.